Pasukan khusus berlibur pada hari buruh dan naik pesawat pulang ke rumah untuk menjenguk keluarga. Tapi tidak disangka, ketika dia akhirnya berhasil menemukan tempat duduk, malah membuat seorang wanita berkulit gelap sangat tidak puas. Kemudian hanya mendengar dia berulang kali mengomel, "Tuan, mari kita tukar tempat duduk. Kamu datang ke sini, malas bergerak." "Tidak Pak, aku tidak sedang berunding denganmu. Aku memesanmu." Pria mendengar nada suara lawan yang penuh dengan sikap meremehkan. Wanita melihat situasi dan langsung marah malu. Kemudian hanya melihat dia seperti sedang mengalami masa menopause. Berteriak keras kepada pria, dan mengatakan dia akan menghitung sampai 3. Jika pria tidak mau menukar tempat duduk dengan dia, maka jangan salahkan dia jika tidak sopan. Siapa sangka pria tidak menunggu lawan bicara selesai. Langsung menghitung 3. Dan dengan wajah meremehkan, mengangkat kepala dan bertanya pada lawan. "Apa yang bisa kamu lakukan?" Wanita berkulit gelap langsung marah sampai memuncak. Hal ini membuat wanita berbaju putih di samping pria menghentikan gerakan wanita berwajah hitam yang hendak bertindak. Wanita berwajah hitam juga kehilangan kemarahannya. Pesawat duduk di kursi aslinya. Pada saat itu, sebuah kelompok samurai negara pulau yang jelek seperti sampah berlari ke arah 3 orang itu. Kemudian hanya mendengar pemimpin samurai negara pulau itu berkata, "Jenderal Qin, kita bertemu lagi. Kali ini sepertinya kamu tidak bisa lari. Lagi-lagi kalian ini orang asing dari kuil Yamata no Orochi. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku sengaja mengubah rute ke Inggris. Langsung kembali ke Naga Negara. Tidak disangka masih ditemukan oleh kalian. Tidak disangka kali ini sangat mudah menangkapmu. Sungguh mencari tanpa hasil. Diperoleh tanpa usaha. Hahaha. Apakah kalian benar-benar merasa unggul? Bagaimana? Apa maksudmu?" Apakah dia masih seorang pejuang? Menarik. "Maaf Pak, membuatmu terkejut." "Tidak apa-apa. Kepada para penumpang yang terhormat, pesawat kita sudah mendarat. Mohon bawa barang bawaan dengan baik." Ye Junlin. Dia ternyata adalah Ye Junlin. "Ada apa, Jenderal?" Dia adalah mantan pewaris keluarga Ye yang ditinggalkan. Ye Junlin. Dia adalah orang yang dulunya pernah bertunangan denganmu. Sekarang, perbedaan antara kamu berdua sudah sangat besar. Kamu sebagai Jenderal Bintang 5, sedangkan dia hanyalah seorang pewaris keluarga yang ditinggalkan. Periksa dia. Lihat apa tujuannya datang ke Jiangzheng. "Iya, Jenderal." Dan juga mendengar bahwa penguasa dunia gelap barat, Sang Raja Malam telah tiba di Jiangzheng. Kita pasti harus bertemu dengannya. "Iya, Jenderal." Layar berpindah. Sebuah Maybach berhenti di depan sekelompok orang berpakaian hitam. Kemudian, pria yang turun dari mobil adalah pria utama sebelumnya. Dia perlahan-lahan berjalan ke arah orang berpakaian hitam. Kemudian, semua orang berpakaian hitam berlutut. Mereka dengan hormat berkata, "Salam kepada Sang Raja Malam." Pria utama mendengar. Dia dengan serius memerintahkan semua orang untuk berdiri. Orang berpakaian hitam yang memimpin segera berdiri, dan mengatakan bahwa Tuan Kota Jiangzheng mendengar bahwa pria utama telah tiba di sini. Disediakan sebuah set villa mewah di Genting Tiangong. Pria utama dengan acuh tak acuh menerima tawaran tersebut. Kemudian, orang berpakaian hitam itu melanjutkan laporan dengan hormat. Raja Naga mendengar bahwa pria utama telah kembali ke Naga Negara. Dia khususnya menyiapkan pesta raja untuk pria utama. Dia berharap pria utama bisa hadir dalam 7 hari. Pria utama hanya menjawab dengan tenang. Setelah menerima laporan dari bawahannya, pria utama kemudian pergi ke rumah teman lama ayahnya. "Bagus, seperti anak dari kakak ipar. Seperti ada gunanya. Hanya seorang anak dari keluarga kaya yang ditinggalkan. Kamu, Junlin, menderita di luar negeri selama beberapa tahun. Karena kamu telah kembali dengan selamat. Mari kita segera menunaikan janji pernikahan." "Tidak terlalu cocok, Paman Li. Bisa dikatakan begitu. Jika tidak ada kakak dan kakak ipar, tidak akan ada keluarga Li seperti sekarang. Aku tidak akan membiarkan anaknya menderita. Sudah mencari kamu selama bertahun-tahun. Akhirnya mendengar kabar tentangmu. Yang bisa kulakukan sekarang adalah membuat Zihan menikah denganmu. Membuatmu hidup tanpa kekhawatiran." "Tuan Li, aku tidak setuju. Anak perempuan kita begitu luar biasa. Bagaimana bisa menikah dengan sampah seperti ini? Terlihat dia tidak bisa bertahan di luar sana. Baru saja lari ke rumah kita. Datang untuk merayu kerabat. Sudahlah,
Diam saja. Jika tidak ada kakak dan kakak ipar, tidak akan ada hari ini untuk keluarga Li. Baiklah, Paman Li. Jika begitu, maka permata malam ini akan menjadi hadiah pertunanganku. Apa permata malam? Sepertinya barang palsu. Yalan, jangan berkata begitu. Hadiah kecil, tapi makna besar. Zihan, Junlin, baru datang. Bawa dia keluar sebentar. Beli beberapa pakaian dan perlengkapan hidup. Kenapa diam saja? Ayo pergi. Pria itu kemudian dibawa keluar bermain oleh tunangannya sendiri. Siapa sangka tunangan malah meremehkan pria itu sebagai anak miskin. Dia dengan sangat kasar menarik pria utama ke tengah padang gurun. Dengan wajah serius, dia memerintahkan pria utama untuk keluar dari mobil. Pria utama terkejut mendengar perintah tersebut. Kemudian orang tersebut mengulangi perintah untuk pria utama keluar dari mobil. Pria utama merasa sangat tidak bisa berkata-kata mendengar hal itu. Kemudian, dia akhirnya dengan enggan membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Sementara tunangan juga berkata, kamu takkan pernah menikah denganku. Pria utama tidak akan pernah bisa menikahinya. Kemudian mobil pergi. Saat kamera berpindah, ibu dari tunangan sedang memeriksa hadiah pertemuan yang diberikan pria utama kepada keluarganya. Dia terdengar berkata sendiri, seperti barang bekas semacam ini, bagaimana bisa disebut permata malam? Seperti mereka belum pernah melihat barang bagus sebelumnya. Kemudian, semakin marah ibu dari tunangan, membuang permata malam ke dalam tong sampah. Ternyata adegan ini dilihat oleh ayah dari tunangan. Dia marah dan langsung menanyakan kepada orang tersebut, mengapa harus melakukan ini? Meskipun permata malam di depan ini bukanlah hal yang baik. Tuan Wu, kamu sudah datang. Diberikan kepada keluarga mereka. Dan pria ini akan menjadi menantu keluarga mereka di masa depan. Ibunda tunangan juga terlalu berlebihan. Namun pihak lain tidak merasa bersalah. Dan mengatakan bahwa pria ini adalah orang miskin. Hanya dengan permata yang rusak ini, ingin menikahi putri berharga keluarga mereka. Ini seperti bermimpi di siang hari. Saat kedua orang itu hampir bertengkar, tiba-tiba ada tamu di rumah. Pak Wu, kamu sudah datang. Silakan duduk. Aku tidak akan duduk. Aku datang untuk memberitahu kalian sebuah berita. Kabarnya Raja Gelap yang terkenal di seluruh dunia segera hadir di Jiangcheng. Pemimpin negara bersiap menyambutnya, menyiapkan pesta mewah. Apakah kalian tahu berita ini? Oh, aku benar-benar tidak tahu. Aku juga baru saja mendapat kabar tersebut. Jika bisa menghadiri pesta ini, bisa bertemu dengan elit nasional, dan melihat kehebatan Raja Malam. Pesta seperti ini, mungkin keluarga Li kita belum memenuhi syarat. Mengapa Tuan Wu? Apakah kamu menerima undangan? Aku juga tidak punya. Sepertinya, kita harus bergerak dengan baik. Ini yang diperhatikan tiba-tiba oleh kakek berjubah merah. Mutiara malam di tong sampah. Kemudian dia dengan sangat terkejut menundukkan kepalanya, dan segera mengambil mutiara dari tong sampah. Kemudian dengan wajah terkejut, dia mengambil mutiara, memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba dia berteriak, dan mengatakan tidak pernah menyangka di usianya mati tanpa penyesalan. Selesai. Bisa melihat harta berharga seperti ini. Mati tanpa penyesalan. Barang langka. Barang ini. Apakah ini barang berharga? Ini adalah jenis kaca terbaik. Mutiara malam hijau kaisar. Lihatlah. Ukurannya dan kualitasnya sangat bagus. Bernilai jutaan. Aduh, bagaimana bisa begini? Barang bagus seperti ini. Di mana kamu mendapatkannya? Mengapa membuang barang berharga ini? Membuangnya ke tempat sampah. Mubazir. Ye Junlin, naiklah mobil. Aku punya sesuatu untukmu. Baiklah. Mungkin kamu belum tahu siapa aku. Qin Liang Yu, kan? Katakan saja, aku sibuk. Aku sebenarnya pikir, sepanjang hidup, kita tidak akan bersinggungan. Tidak terduga dalam sehari. Malah bertemu 2 kali. Tidak akan ada ketiga kalinya. Aku tahu, kamu baru saja kembali dan bergabung dengan keluarga Li. Li Wenkang masih ingin menikahkan putrinya denganmu. Selama keluarga Li tidak runtuh, kamu akan hidup tanpa kekhawatiran. Mengingat masa lalu kita pernah bertunangan. Jika suatu saat kamu mengalami kesulitan, silakan datang mencariku. Jangan merasa malu menjadi menantu. Apa yang membuat malu? Bisa menikahi Li Zihan. Seorang menantu seperti itu. Berapa banyak orang? Impian yang didambakan. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Jangan bicara tentang hanya sebuah keluarga Li. Bahkan jika itu keluarga Ye. Bagi aku, itu juga sampah. Aku tidak memerlukan bantuan apapun. Tolong jauhkan diri dari aku mulai sekarang. Mengemudi.
Ye Junlin, mengapa kamu baru datang? Semua orang telah menunggumu begitu lama. Benar-benar tidak tahu etika. Kamu Dasao. Kamu datang tepat waktu. Sesuatu. Aku ingin bertanya pendapatmu. Aku jatuh cinta pada Zihan sejak pandangan pertama. Tetapi Paman Li mengatakan, dia sudah menjanjikan dia padamu. Tidak tahu kondisi apa yang diperlukan. Kamu hanya akan setuju untuk membatalkan pertunangan. Jika kamu benar-benar menyukai Zihan, kamu seharusnya melepaskannya. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Perkawinan ini, aku tidak pernah setuju dari awal. Aku selalu tidak setuju. Kamu bisa langsung mengatakannya. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk setuju? 2 tongkat besi milikmu. Lebih baik kamu simpan sendiri. Kamu sangat percaya diri. Kamu benar-benar berpikir. Kamu adalah putra besar keluarga Ye. Kamu berani memukulku. Baiklah, Ye Junlin. Kamu sudah kalah. Kamu tunggu saja. Ho. Keluarlah. Kalian ini terlalu buruk dalam menyembunyikan diri. Terlalu sampah. Orang dari Asosiasi 8 Serpentines. Kalian datang untuk membunuh Qin Liangyu. Baga, seruan. Sekarang kamu sudah tahu identitas kita. Kalau begitu matilah. Berani masuk ke wilayah naga. Kamu adalah malam yang gelap. Ye Junlin, kamu cepat kembali padaku. Kamu ini si Alan. Kali ini kamu telah merugikan kita semua. Ye Junlin, keluarga Li kita. Apa yang sebenarnya kami berutang padamu? Kamu sialan ini. Haruskah kamu merugikan kita seperti ini? Aku juga tidak kenal ayah. Apa yang dipikirkan pada awalnya? Menampung bencana ini. Menurutku, lebih baik patahkan tangannya. Ikat dan bawa ke rumah Hou untuk minta maaf. Apa yang telah terjadi? Kamu masih berani bertanya apa yang terjadi padaku? Kemarin kamu telah memukul orang. Hou Dasao dipukul. Sekarang mereka akan datang untuk meminta pertanggungjawaban. Biarkan mereka datang. Aku akan menanggung sendiri konsekuensinya. Kamu, astaga, Junilin, masalah ini, kamu tidak akan bisa menangani ini lagi. Kepala keluarga Hou itu, Hou Changkun, dia adalah ahli bela diri. Seluruh kota Jiang, tidak ada yang bisa menandinginya. Lalu bagaimana ini? Astaga, tenang saja, aku di sini. Dengan Jenderal Qin yang menjaga kota Jiang. Hubungan tertentu. Aku sudah meneleponnya. Dia akan segera tiba. Jenderal Qin sudah datang. Ya, Jenderal Qin sudah tiba. Lagi-lagi masalah yang disebabkan oleh sampah ini. Siapa sampah masih belum tentu. Berani sekali. Seng Nan, jangan kasar. Hei, sungguh ramai. Ye Junlin tidak pernah menyangka. Aku sudah bilang, siapa berani menyerang aku? Aku akan membubarkan keluarganya sendiri. Hanya dengan kamu. Ayahmu yang tidak berguna juga. Meskipun diambang kematian masih bersikap keras kepala. Hanya butuh 1 pukulan untuk membunuhmu. Hari ini lawanmu adalah aku. Apa? Kamu sudah mencapai tahap kultivasi Qi. Hahaha, aku baru saja mencapai tahap kultivasi Qi. Ingin menghadapi aku? Kamu belum layak. Bagaimana kamu tahu? Hari ini aku datang sendiri. Oh, sepertinya dia meminta bantuan. Aku ingin melihat sendiri. Siapa dia sebenarnya? Apakah mungkin salah satu dari 4 dewa perang Dragon Kingdom? Itu aku. Apa artinya 4 dewa perang? Belum pantas untuk mengelap sepatu bos kami. Aku hormat kepada pemimpin. Tuan Li, dia adalah seseorang yang aku temui di ibu kota. Seorang ahli yang dikenal oleh seorang teman. Paman Mafia Sisilia Michael. Dia adalah penguasa dunia gelap. Bawahan Raja Malam Gelap. Apa? Raja Malam Gelap? Sepertinya. Apakah kamu pernah mendengar nama bos aku? Aku pernah mendengar. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Pemimpin.
Kuanzi dan aku akan segera meninggalkan Jiangzheng. Bisakah kamu memberi kami kesempatan untuk hidup? Ayah, kamu tidak akan menyetujuiku. Apakah kamu akan membalas dendam untukku? Diam. Kita harus pergi sekarang. Sampah itu. Kamu pikir kamu bisa sembunyi, dan semuanya akan baik-baik saja. Mendekatlah padaku. Aku mengucapkan selamat kepada Raja Malam. Aduh, siapa Raja Malam? Kamu salah orang kan? Maaf, pria ini mirip dengan raja kami. Terlihat sedikit mirip. Bagaimana mungkin? Siapakah raja itu? Sampah ini. Bagaimana bisa mirip dengan raja? Maksudmu aku buta? Aku tidak berani. Hanya Bapak tidak tahu. Ini adalah Ye Junlin. Hanya seorang sampah yang hidup mewah di keluarga Li. Itu urusan keluarga kalian. Aku tidak peduli. Aku punya urusan. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat jalan, Bapak. Oh ya. Bagaimana kamu bisa mengundang Tuan Mike? Tidak diundang oleh aku. Dia kebetulan datang ke kota Jiang untuk urusan penting. Urusan apa? Apakah kalian tahu? Raja akan kembali ke kerajaan naga. Mike bersiap-siap untuk mengadakan pesta untuk raja. Penyelenggara adalah keluarga besar yang merupakan keluarga terkemuka di kota Jiang. Pada saat itu, tidak hanya para bangsawan kota Jiang, bahkan para pejabat tinggi kerajaan naga akan hadir. Ini adalah urusan besar bagi negara naga kita. Aku juga sedikit mendengar tentang hal ini. Itu tidak aku tahu. Jenderal Qin, bisakah kamu membantu keluarga Li kami? Kami butuh satu undangan. Seberapa mulia identitas sang raja? Katanya undangan pesta raja sudah berada di pasar gelap, dijual dengan harga 2 juta per lembar. Bahkan aku sebagai penjaga kota Jiangzheng hanya mendapat 1 lembar. Bagaimana dengan Ye Junlin? Apa pendapatmu tentang dia? Pasti dia takut kamu, Jenderal Qin, menyalahkannya. Dia pasti diam-diam kabur. Keluarga ini benar-benar sulit diatur. Merepotkan sepanjang pagi. Bahkan belum makan. Baguslah. Mari kita dapatkan makanan liar di gunung. Maka makan siang sudah teratasi. Kakek sudah pensiun begitu lama. Tidak disangka kemampuan menembaknya masih begitu tepat. Ya, kakek dulu saat di tentara. Benar-benar ahli menembak. Kakek, di depan, arah jam 10. Ada mangsa muncul. Kena, kakek. Aku akan membantu mengambil mangsamu. Baik. Kakek benar-benar hebat. Masih sama seperti dulu. Hahaha. Kamu sedang apa? Letakkan kelinci itu untukku. Inilah yang aku ketik. Ini jelas kakekku yang menembak dengan senjata itu. Kamu yang menembak. Kalau begitu, ceritakan bagaimana kamu menembaknya. Aku menembaknya dengan batu. Sudahlah. Hanya seekor kelinci liar. Berikan saja padanya. Apakah kamu mendengar? Masih belum pergi? Semut. Adik. Kami tidak bermaksud jahat padamu. Tapi ada beberapa hal. Lebih baik menjelaskan secara jelas. Tadi kamu tidak mengatakan. Kamu menembak kelinci dengan 1 batu. Baiklah. Kalau begitu, buktikan padaku. Baik. Hari ini aku akan membuat kalian terkejut. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, langit dan bumi berubah. Sungguh sebuah keajaiban. Kemampuan yang menakutkan. Melihat ke seluruh negeri naga, hanya ada 4 orang yang bisa melakukannya. Apakah, kakek, apakah yang kamu maksud adalah 4 dewa perang? Benar. Ini, tidak mungkin sehebat itu. Meskipun aku belum pernah melihat 4 dewa perang bertindak, aku juga mendengar beberapa kabar. Dengan kemampuan pria ini, cukup untuk bersaing dengan kekuatan untuk melawan salah satu dari 4 dewa perang. Kakek, cepat lihat. Luka ini disebabkan oleh peluru. Tapi tidak ada bau mesiu sedikit pun.
Sepertinya bukan dari senjata api. Aduh, aku bingung. Kakek, aku pikir kita harus melakukannya. Segera menemukan ahli itu. Cepat pergi mencarinya. Dan kemudian minta maaf dengan tulus. Lebih baik bisa berteman dengannya. Ayo pergi. Apakah kamu mengikuti aku? Tidak kok. Aku hanya ingin meminta maaf langsung kepada kamu. Tidak perlu. Bolehkah aku mengajak kamu makan malam? Tidak bisa. Tuan, jangan salah paham. Aku hanya ingin meminta maaf atas nama kakek. Dan juga, kamu pasti lapar. Ayo pergi. Tuan belum punya pacar, kan? Jangan tanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Hei! Bukankah itu Ruxue? Kenapa kamu ada di sini? Xia Feiyu, kamu datang untuk apa? Aku hanya datang ke kota Jiang untuk urusan bisnis. Aku kebetulan melihat mobil kamu parkir di bawah. Jadi aku masuk untuk melihat. Ini adalah tidak ada hubungannya denganmu. Jangan tanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Inilah tuan muda besar keluarga Ye pada masa itu. Ye Junlin, baru-baru ini menjadi menantu keluarga Li. Jadi kamu adalah orang yang dibuang oleh keluarga Ye sebagai sampah. Selera kamu sekarang semakin buruk. Bahkan meminta seorang pengemis di pinggir jalan. Lebih baik daripada meminta sampah ini. Sudah cukup. Ayah, aku bilang Ruxue. Jangan marah. Kamu keluar dari sini sekarang. Xiao Sui, kamu meminta aku pergi karena sampah ini. Kalau kalian ingin berdebat, keluarlah. Jangan mengganggu makananku. Hari ini aku akan makan di meja ini. Kamu bisa apa padaku?